Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Irham Yunus, Prodi Hukum Keluarga Islam, NIM 19 21062. Nah, pertama-tama, apakah yang dimaksud dengan orbit? Di sini, garis edar yang dimiliki setiap planet disebut orbit. Tata surya terdiri dari planet yang mengorbit pada matahari. Namun, tahukah kalian apakah yang sebenarnya yang dimaksud dengan orbit? Orbit adalah suatu jalur berulang yang teratur di mana suatu objek mengelilingi objek lainnya, sehingga orbit adalah lintasan yang tetap, teratur, dan berulang pada suatu benda dalam mengelilingi benda lainnya. Bulan adalah satelit bumi, tetapi bulan berotasi seperti planet lainnya di sistem tata surya. Bulan berputar pada orbitnya sehingga kita akan selalu melihat sisi bulan yang sama sesuai dengan fasenya. Rotasi bulan pada orbitnya terjadi sekali selama 27 hari, tetapi untuk berganti bulan baru membutuhkan waktu selama 29,5 hari. Bulan berotasi dari barat ke timur. Proses ini membuat bulan nampak tak bergerak sama sekali dan selalu berada di tempat yang nyaris sama. Peristiwa ini disebut dengan synchronous rotation. Bulan bergerak mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elips. Pergerakan inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk bulan di setiap fasenya, seperti bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, dan bulan purnama. Fase-fase bulan ini dipengaruhi oleh seberapa luas permukaan bulan yang nampak dari bumi. Dan tahukah kalian mengapa bumi mengelilingi matahari? Teori ini dikenal dengan nama teori heliosentris. Heliosentrisme merupakan teori yang mengatakan jika model astronomi di mana bumi mengelilingi matahari dan matahari merupakan pusat tata surya. Bumi atau planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi, seperti bulan mengelilingi bumi. Jika revolusi digambarkan dengan benda langit yang bergerak pada orbitnya, maka rotasi menggambarkan gerakan benda langit yang berputar pada porosnya. Bumi berevolusi mengelilingi matahari membutuhkan waktu 365 hari per orbitnya, sedangkan untuk berotasi maka membutuhkan waktu 24 jam. Selain bumi, seluruh planet di tata surya juga melakukan gerakan rotasi dan revolusi dengan waktu yang berbeda. Nah, selanjutnya, alasan mengapa bumi mengelilingi matahari. Mengapa bumi bisa mengelilingi matahari? Ini karena adanya tarikan gravitasi matahari. Lalu, kenapa gravitasi matahari dapat membuat bumi dan planet lainnya bergerak mengelilingi matahari dalam orbit masing-masing, kemudian tidak tertarik oleh matahari? Jawabannya adalah bumi dan planet lainnya di tata surya memiliki kecepatan searah dengan gaya tarikan matahari. Jika tidak ada matahari sebagai pusat tata surya, bumi akan bergerak dalam suatu garis lurus dan entah kemana arahnya. Namun, dengan adanya gravitasi matahari, jalur pergerakan bumi berubah dan menyebabkan bumi bergerak mengelilingi matahari. Selanjutnya, bagaimana bumi memiliki kecepatan tersebut? Hal ini berkaitan dengan pembentukan tata surya. Tata surya terbentuk saat awan-awan gas dan debu di luar angkasa terganggu karena ledakan bintang dan supernova. Ledakan bintang tersebut membuat awan, gas, dan debu di tata surya menjadi terhimpit. Awan-awan mulai runtuh dikarenakan adanya gravitasi. Gas dan debu bergerak ke satu tempat dan terbentuklah nebula matahari. Nebula menjadi sangat panas dan padat di tengahnya, kemudian dikelilingi oleh cakram gas dan debu yang panas di tengah. Ketika cakram tersebut semakin menipis, partikel lain mulai menempel dan membentuk gumpalan. Gumpalan-gumpalan tersebut semakin besar dan terbentuklah planet. Gumpalan itu tertarik matahari namun terlempar lagi sehingga terlihat seperti berkeliling pada orbitnya. Selanjutnya, orbit bulan mengelilingi matahari dengan bentuk elips.
Pertanyaannya, mengapa orbit bumi berbentuk elips? Orbit elips lebih stabil dan memiliki energi total yang sama dengan orbit melingkar. Ketika bumi bergerak lebih dekat dengan matahari, kecepatan pergerakan bumi dan orbitnya lebih cepat dibanding saat posisi bumi jauh dari matahari. Orbit berbentuk elips pun lebih memungkinkan pada kondisi awal saat terbentuknya tata surya, sehingga dijadikan solusi pada sifat karakteristik orbit planet. Bumi mengelilingi matahari dalam orbitnya membutuhkan waktu 365,24 hari atau 1 tahun per 1 kali revolusi. Seperti yang sudah dijelaskan, bentuk orbit bumi dan planet lainnya adalah elips. Jadi, terkadang bumi berada di dekat matahari, lalu juga bisa menjauh dari matahari. Jarak terdekat bumi dengan matahari setiap tahun berada pada perihelion 147 juta kilometer pada 3 Januari, kemudian terjauh pada epelion 152 juta kilometer pada 4 Juli. Selama satu revolusi mengelilingi matahari, kecepatan bumi mengelilingi matahari adalah jarak rata-rata sekitar 150 juta kilometer. Bumi pun mengelilingi matahari dengan kecepatan rata-rata sekitar 27 km atau 17 mili per detik, tetapi kecepatannya tidak konstan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.